Bertemu lagi dengan saya Deden Rohman. Kali ini, kalau kemarin kita telah memperagakan bagaimana cara merakit dan membuka dari komponen transmisi manual ini, yang saya akan lakukan sekarang adalah bagaimana cara pemeriksaan yang ada pada transmisi manual. Masih sama media yang saya pakai, transmisi yang kemarin saya buka, yaitu transmisi Kijang 40 4 speed di sini ya. Kemudian alat dan bahan yang saya pakai, satu keselamatan kerja itu jelas. Ini ada sarung tangan, cuman karena dalam pemeriksaan itu terkadang ini menghambat, maka pemeriksaan itu nanti kita hanya bisa gunakan sarung tangan satu saja. Kemudian alat ukur yang saya pakai mikrometer ukuran 25 sampai 50, offset mikrometer. Kemudian vernier kaliber atau jangka sorong. Ini dengan ketelitian 0,02 mm dengan panjang total 150 mm. Kemudian ada dial noise indikator atau DTI. Kemudian V-block. Komponen yang akan kita periksa pertama kali itu adalah poros inputnya dulu, yang paling mudah. Poros input ini bagian yang diperiksa pertama adalah bearing. Kita lihat apakah bearingnya ini berputar dengan lancar atau tidak. Kemudian pinionnya ini sudah aus atau belum. Ini harus kita periksa. Baik, yang kedua setelah tadi pemeriksaan poros input, segera kita lanjutkan poros output yang kita periksa. Pertama adalah kita periksa ketebalan flange-nya. Flange-nya di sini kita menggunakan jangka sorong, kita ukur seperti ini. Kita juga bisa menggunakan mikrometer. Bisa dilihat. Oke, hasilnya ini menunjukkan angka 4,98. Kita tulis pada lembar job sheet 4,98. Dan yang selanjutnya kita ukur run out-nya atau keolengannya. Kita gunakan DTI, kemudian kita gunakan V-block. Ini sudah kita setting. Bisa mendekat ke sini mungkin. Ini belum 0. Jadi kita nolkan dulu jarum yang ada di sini. Kita nolkan sampai benar-benar 0. Udah 0, kemudian kita putar searah jarum jam. Atau berlawanan juga boleh, yang penting satu kali putaran. Dia bergerak dan kembali ke 0. Mainnya tambah satu strip di belakang 0. Tadi 8. Ya, satu kali putaran, bergerak ke kanan 5, ke kiri 5, berarti 10 strip, nilainya 0,10. Itu kita bagi 2, jadi 0,05 mm untuk run out-nya. Run out 0,05 mm, ini tadi juga milimeter. Kemudian diameter luar poros output gigi 2 dan 3. Kita ukur untuk diameter luar gigi 2 dulu, atau perwakilan saja, gigi 2 saja cukup ya. Kita kunci dulu. Bisa dilihat hasilnya menunjukkan angka 39,52. 39,52. Ini bukan, ini limit celah, ini keliru ini ya. Kita corek dulu. Setelah itu untuk poros output selesai, kita ukur flange luncuran dalam, diameter luarnya kita ukur. Kita gunakan jangka sorong, hasilnya bisa dilihat seperti ini ya.
Ini hasilnya adalah 36,98. 36,98. Ini sesuai limit, berarti dia masih baik. Kita coret. Tadi juga kita evaluasi juga ya. Ini juga masih bagus. Runoutnya ini 0,05 ini maksimumnya. Ini juga masih bagus. Ini limitnya ini. Nah, ini untuk ketebalan flange, luncuran dalam, kita ukur ini sekarang. Ini seperti ini nih untuk ketebalan flange-nya. Hasilnya adalah 4 mm pas. 4 mm kita tulis. Limitnya 3,9 berarti masih baik ya. Masih baik. Celah olinya kita ukur dengan menggunakan ini. Kita letakkan roda gigi 2 pada tempatnya. Kemudian kita setting. Ini boleh secara vertikal atau boleh juga horizontal ini. Nah, kita pilih secara horizontal biar kelihatan di jarum penunjuknya. Kita goyang ke arah mendorong pusrut yang ada pada DTI. Kita nolkan dulu. Udah nol, nah kita geser. Nah, itu gerak. Posisi awalnya. Nah, ini kita gerakkan. Nah, dia bergerak 6 strip. Berarti hasilnya adalah 0,06. Limitnya maksimum 0,11 berarti masih baik. Kemudian persinggungan sinkromes. Kita sampel saja. Nah, kita pakainya ini. Ini harus mampu bersinggungan dengan bagus. Nah, ini ditekan harus ngerem. Nah, ini masih ngerem ya, berarti masih bagus. Dapat bersinggungan. Berarti masih baik. Kemudian celah persinggungannya kita pakai fuller gauge. Nah, kita pakai fuller gauge, masih sama juga speed roda gigi percepatan yang kita dapat. Kemudian kita masukkan fuller gauge pada lubang antara sinkromes dengan roda gigi percepatan. Nah, dia masuk harus yang tidak terlalu longgar, tidak terlalu seret ya. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya adalah 0,50. Kita tulis. Limitnya 0,8, berarti dia sudah lebih dari limit, berarti dia sudah rusak. Kemudian celah antara hub sleeve dengan garpu pemindah. Kita sampel juga ini cuma satu saja. Kita pasang roda gigi, hub sleeve roda gigi satunya. Nah, kita gunakan fuller gauge lagi. Kita misal sampelnya adalah berapa ini, nggak kelihatan, 0,50. Masuk nggak ini? Nggak masuk. Kita cari yang lebih kecil, 0,30. Ya, masuk dan sepan. Artinya celahnya tidak terlalu longgar. Pas. Berarti ini 0,30. Limitnya adalah 1 mm, berarti dia masih bagus atau baik. Dan kita lanjut. Oh, sekarang kalau sudah ini siap dirakit. Jadi begitu, guys. Ini sekedar sedikit tutorial bagaimana pemeriksaan yang ada pada transmisi manual Kijang 4 speed
Banyak sekali memang pengukuran yang dilakukan, tapi saya tadi hanya mengambil sampel beberapa. Misal kayak sleeve saya cuma ukur 1, dendromet 1, karena kalau saya lakukan semua prosesnya pasti akan lama. Demikian tutorial mengenai pemeriksaan atau pengukuran komponen yang ada pada transmisi yang kita ruang lingkupnya hanya di dalam gearboxnya saja. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.